Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Judul, Suami 500 Juta, by Valen Ash. Bab 5, Bernegosiasi. Taro tidak bisa lagi membendung air matanya. Dadanya terasa sesak ketika membayangkan semua itu benar-benar terjadi. Ia terlalu menyayangi Narada. Ia merasa kesepian setelah kepergian orang tuanya. Bukan hanya Narada yang menderita tapi Taro juga merasakan hal yang sama. Ia hanya mencoba kuat, padahal di usianya ia bisa saja tiba-tiba menangis atau menderita setiap hari karena kepergian orang tuanya. Ia menjadi dewasa sebelum waktunya karena ia tahu kakaknya akan menopang kehidupannya dan Sivana ini selamanya. Tapi, mendengar kabar dari orang lain bahwa kakaknya akan menikah, ini membuatnya merasa sakit. Ia merasa tidak dianggap. Ia merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kebahagiaan kakaknya. Wajar, ketika ia tiba-tiba berpikir bahwa kakaknya berniat untuk meninggalkannya. Narada menatap mata Taro penuh dengan rasa bersalah. Bulir air mata sudah membasahi kedua pipinya. Narada pun meneteskan air matanya. Dia merasakan betapa Taro merasa tersakiti karena kelupaannya. Narada meraih kedua tangan adik laki-lakinya yang masih terus terisak. Sayang, kamu dan Sivana adalah orang yang paling berharga dalam hidup kakak. Mana mungkin kakak akan meninggalkanmu hanya demi sebuah pernikahan. Maafkan kakak terlalu sibuk sampai kakak lupa bahwa kakak harus memberitahukan hal ini padamu. Taro bisa kan memaafkan kakak. Kakak janji. Kakak tidak akan mengulanginya lagi. Kakak bersumpah. Selama kakak masih hidup kakak tidak akan pernah meninggalkan kalian. Narada merengkuh tubuh adik laki-lakinya itu ke dalam pelukannya. Mengelus punggung Taro dengan perlahan untuk menenangkannya. Rasa sakit di hati Taro seperti tersalurkan ke dalam hati Narada. Ia merasakan kekecewaan Taro saat ini. Kak Nara harus janji. Jangan pernah meninggalkan kami. Aku sayang sama kakak. Ucap Taro masih berlinang air mata. Tangan kecilnya ikut memeluk punggung kakaknya dengan begitu tulus. Pemandangan ini membuat Larry ikut meneteskan air mata. Ia tidak tahu betapa kuat ikatan batin antara adik dan kakak karena ia adalah anak tunggal. Ia merasakan kasih sayang yang begitu besar antara mereka satu sama lain. Sivana yang belum mengerti apa-apa hanya terdiam melihat kedua kakaknya berpelukan sambil menangis. Kak Larry, kenapa Kak Taro dan Kak Nara menangis? Kenapa mereka berpelukan? Tanya Sivana sambil memainkan rambut Larry. Nggak apa-apa sayang, Kak Taro kangen sama Kak Nara. Sivana kangen juga kan sama Kak Nara. Sivana hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum masih memainkan rambut Larry. Perlahan Taro dan Narada mulai berhenti menangis. Mereka saling mengusap air mata. Senyuman mulai muncul di raut wajah mereka. Larry melihat mereka sedikit menghela nafas. Kalian tuh romantis sekali. Aku iri karena aku sendirian. Ayo makan. Aku yakin kalian lapar. Bibi Kavi sudah membuat makan siang untuk kita. Ajak Larry yang sudah beranjak dari tempatnya semula sambil menggendong Sivana. Ia sungguh tidak tahan jika terus berada di sana. Hatinya jadi meleleh karena romansa kakak adik yang tidak akan pernah dia miliki sampai kapanpun. Narada dan Taro yang sudah berhenti menangis akhirnya mengikuti Larry menuju ke ruang makan yang tidak jauh dari sofa depan televisi. Larry yang sudah sampai duluan mengitari meja makan dan melihat semua menu yang dia pesan sudah tersedia di atas meja. Bibi Kavi masih ke sana kemari untuk menyiapkan peralatan makan yang masih kurang. Bi, makasih banyak sudah masak sesuai dengan apa yang aku mau. Ucap Larry melihat menunya sudah lengkap. Sama-sama Non. Non gak usah bilang makasih terus setiap Bibi masak. Ini kan emang tugas Bibi. Ujar Bibi Kavi sambil membawa beberapa piring lagi ke atas meja makan. Tapi kan Bibi udah capek nyiapinnya. Masak iya aku nggak berterima kasih. Komentar Larry sambil menarik salah satu kursi untuknya. Baik Non. Bibi bisa apa kalau Non bilang begitu? Terserah Non Larry aja. Bibi ke dapur dulu ya, Non. Bibi berpamitan menuju ke dapur. Iya, Bi. Setelah Bibi kembali ke dapur, Narada dan Taro pun sampai di ruang makan. Mereka masih berdiri melihat menu yang begitu banyak di atas meja. Sesaat mereka bengong di tempat. Ayo duduk, kenapa masih berdiri di sana? Tanya Larry yang sedang mengambilkan nasi untuk Sivana. Banyak banget, Ler.
Pestanya kan nanti malam bukan sekarang. Komentar Narada sambil duduk di sebelah Larry. Taro pun ikut duduk di sebelah Narada. Pesta entar malam urusan calon suamimu lah. Ini karena aku senang ada yang nemenin. Kamu tahu kan papa sama mama pulangnya cuma 2 minggu sekali. Senang banget aku ada kalian. Berasa ramai rumah ini. Ayo ambil piringnya, kita makan. Larry menjelaskan sambil menyuapi Sivana yang sudah membuka mulutnya. Makasih banyak ya, Claire. Kamu gak cuma sahabat yang care sama aku tapi kamu juga keluargaku sekarang. Narada mengambilkan piring untuk Taro dan untuknya. Mereka mulai memilih lauk untuk menemani nasi di atas piring mereka. Sama-sama, mereka berempat akhirnya asik menyantap makan siang mereka. Asteris. Waktu sangat cepat bergulir. Matahari sudah turun dan hampir tidak terlihat lagi. Larry mendapat pesan dari orang tuanya untuk mendandani Narada secantik dan seelegan mungkin. Karena hari ini dia akan jadi sorotan berbagai media apalagi jika media tahu Narada ini adalah calon istri pemilik perusahaan. Orang tua Larry memang sangat peduli dengan Narada sebab orang tua Larry sudah bersahabat lama dengan orang tua Narada. Tidak dapat dipungkiri jika ikatan dua keluarga ini begitu erat. Sampai-sampai anak mereka jadi begitu akrab. Kepergian orang tua Narada yang mendadak membuat kesedihan mendalam juga untuk keluarga Larry. Mereka masih tak menyangka harus melihat kenyataan sahabat mereka meninggal dalam kecelakaan. Narada sudah memakai pakaiannya yang dipilih Larry tadi pagi. Kini Larry sedang membuka tas make-upnya. Dia adalah perias yang handal walaupun itu bukanlah profesi. Dia suka dengan dunia fashion dan rias sudah sejak kecil. Narada tahu betul kesukaan sahabatnya ini. Dengan lihai menggunakan kapas, menuangkan toner untuk membersihkan wajah, mengusapkan foundation ke seluruh bagian wajah dan leher Narada, ditutup lagi dengan bedak tabur lalu berpindah untuk menghias mata Narada. Palet eyeshadow sudah dibuka. Berbagai macam warna tersedia di sana. Ini adalah sebagian koleksi yang Larry punya. Memilih warna yang senada dengan warna pakaian Narada yaitu merah. Kulit Narada cukup putih. Postur tubuhnya pun cukup tinggi. Larry benar-benar memadukan warna di bagian mata dengan cantik. Gradasinya sangat halus bahkan saat berpindah untuk membentuk bagian alis. Larry memolesnya dengan mudah membingkai wajah Narada untuk melihat hasil karyanya. Ternyata semua sudah bagus. Eyeliner dan bulu mata mulai ditambahkan kemudian memilih warna lipstik yang elegan. Membuat bibir Narada seperti ceri yang cukup manis dan menggoda. Inilah tujuan yang sebenarnya. Ada sentuhan untuk menarik perhatian pria. Sentuhan terakhir adalah blush on dan juga highlighter. Larry menggerakkan kuas dengan lembut ke bagian kedua tulang pipi Narada. Membuat garis wajah Narada semakin tegas namun terlihat begitu anggun. Highlighter dioleskan ke beberapa bagian seperti hidung, pipi dan juga dagu. Sempurna. Semua sentuhan itu sudah selesai. Narada menoleh ke arah cermin, melihat dirinya yang sudah berubah. Gaun berwarna merah dengan manik-manik berlian yang tersebar di seluruh gaun. Panjangnya menjuntai ke bawah, membentuk tubuh Narada yang begitu ideal. Tak dapat dipungkiri, jika Narada memang cantik, tak akan ada pria yang bisa menolak ketika seorang wanita berdandan seperti ini. Taro yang melihat kakaknya sudah siap dengan gaun yang sangat cantik perlahan mendekat. Kak Nara, panggilnya penuh rasa kagum. Tersemat senyuman bahagia melihat kakaknya terlihat begitu cantik. Narada menoleh ke arah sumber suara, tersenyum melihat ke arah Taro yang tak berhenti memandang penampilannya. Ada apa, kakak cantik? Seperti ibu. Taro tersenyum sambil membayangkan ibunya berada di sebelah Narada saat ini. Narada hanya bisa tersenyum. Ibu lebih cantik dari kakak. Taro, komentar Narada sambil mengusap pelan rambut Taro. Taro masih terus tersenyum memandang Narada. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Acara akan dimulai tepat pukul 8 malam. Narada sudah bersiap membawa tas kecil bermanik-manik yang dipinjamkan Larry kepadanya. Larry tak akan membiarkan Narada kekurangan sesuatu apapun malam ini. Larry mendampingi Narada hanya sampai di pintu depan. Aku nggak bisa menemanimu hari ini ke pesta. Berangkatlah, mobil sudah aku siapkan. Kamu akan berangkat bersama Pak Bilo. Temui dia di kamar Hotel 208. Dia menunggumu di sana. Dia yang akan mendampingimu di pesta. Tunjukkan kartu merah yang sudah ada di dalam tas untuk masuk ke kamarnya.
Papa dan mamaku akan datang ke pesta itu. Beritahu aku jika dia berbuat macam-macam padamu. Kamu tahu kan harus melakukan apa. Tapi, aku yakin dia nggak akan menyakitimu. Terima kasih. Kamu sudah banyak membantuku, Ler. Aku berangkat. Jawaban Narada membuatnya harus masuk ke dalam mobil. Perasaannya mulai gusar. Ia mulai gelisah dan terus memainkan kuku di jari tangannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Siapa pria yang akan menjadi calon suaminya? Narada beberapa kali mulai menarik nafas panjang. Tentu saja, ini adalah sebuah pengorbanan. Ia akan menukar kehidupan asmaranya dengan uang 500 juta. Ia takut keputusannya ini salah. Tapi sudah tidak ada pilihan mundur. Ia harus menyelamatkan rumah orang tuanya dan kehidupan adik-adiknya. Mobil Pabilo sudah terparkir di depan lobi hotel. Seorang pelayan hotel membukakan pintu untuk membantu Narada keluar dari dalam mobil. Sepatu Narada melangkah keluar. Ia mulai berdiri memberi anggukan kepada Pabilo. Narada memberi isyarat jika Pabilo sudah bisa pergi meninggalkannya. Pelayan itu mempersilahkan Narada untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Setelah ucapan itu, Narada langsung masuk ke dalam hotel menuju kamar 208. Kamar itu berada di lantai 2. Narada menaiki lift yang cukup ramai dengan beberapa tamu yang sepertinya akan menghadiri pesta malam ini. Di dalam lift memang tak banyak orang bicara. Narada memilih berdiri di ujung ruangan di dalam lift untuk menunggu lift berhenti di lantai 2. Setelah lift berhenti di lantai nomor 2, ia keluar dari lift dan mencari kamar 208. Ia menelusuri setiap koridor hingga berhenti di salah satu kamar dengan 2 pengawal di depan pintunya. Maaf, Anda mencari siapa? Tanya salah satu pengawal berpakaian putih abu-abu dengan headset di salah satu telinganya. Narada mengingat ucapan Larry sebelum berangkat. Ia mengambil kartu berwarna merah lalu menunjukkannya kepada mereka. Ah, saya mengerti. Silahkan masuk. Pengawal itu mundur sambil membukakan pintu untuk Narada. Narada menganggukkan kepala dan tersenyum dengan kedua penjaga lalu masuk ke dalam kamar 208. Setelah pintu kembali tertutup, Narada berhenti sejenak, jantungnya terpompa hebat. Tak pernah ia bayangkan jika pertemuan ini sudah di depan mata. Setelah menghela nafas panjang Narada mulai berjalan mencari si empunya kamar ini. Tak disangka kamar itu masih begitu luas. Sepertinya, kamar ini bukan hanya berisi kamar tidur dan kamar mandi seperti kamar hotel pada umumnya. Tapi hampir mirip seperti apartemen karena saat masuk Narada menemui sebuah ruang tamu. Lalu ada sebuah dapur kecil yang tidak jauh dari ruangan depan barulah ia melihat sebuah kamar tidur yang ukurannya sangat besar. Narada berdiri di sana, melihat ke segala arah tapi ia tak kunjung menemukan siapapun di sana. Narada mulai bergerak ke kanan menuju ke sebuah ruangan yang masih tertutup. Narada mengetuk pintu dengan sopan santun. Tok, tok, tok. Dari dalam ruangan, tak hanya Narada yang gelisah dan berdebar. Pria itu juga. Ia sudah lama tidak bersanding dengan wanita. Semenjak istrinya meninggal sehari setelah pernikahan mereka, ia juga tidak pernah lagi menjalin cinta dengan wanita manapun. Dia sudah datang, gumamnya. Pria itu memilih berbalik menatap pemandangan malam di luar jendela supaya wanita yang masuk nanti tak langsung melihat wajahnya. Masuk. Setelah mendengar jawaban dari dalam ruangan, Narada memegang ganggang pintu lalu dengan perlahan ia menekan ganggang pintunya lantas mendorongnya untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Narada sudah berada di dalam. Ia kembali menutup pintu lalu berjalan sedikit mendekat. Kedua tangannya mulai berkeringat dan terasa dingin. Nafasnya sedikit tercekat membuatnya harus membuang nafas berulang kali dengan sangat berat. Ketika jarak itu tidak terlalu jauh, Narada memilih berhenti. Saya adalah pengganti Nona Larry, Tuan. Narada berdiri dengan begitu sopan sambil merunduk. Ya, saya tahu. Nama saya Alfi Dewangga Putra. Siapa namamu? Pria itu berbalik bersamaan dengan Narada yang mengangkat kepalanya karena begitu terkejut mendengar nama pria di hadapannya ini. Pandangan mereka bertemu sejenak. Keduanya sama-sama terkejut dan berdebar. Alfi, Nara, mereka berdua saling menatap begitu lama. Ya, mereka jelas saling mengenal. Narada pernah menolak pernyataan cinta Alfi saat semester 2 di depan umum. Narada sangat mengerti betapa malunya Alfi saat itu. Tapi, Narada masih memegang teguh janjinya terhadap orang tuanya untuk tidak berpacaran selama kuliah waktu itu.
Untuk itulah, Narada mencoba memberi jarak kepada pria manapun yang berniat menjadi pacarnya. Ia tidak menyangka jika pria yang akan menjadi suaminya adalah Alfie. Alfie cukup heran dengan keadaan ini. Ia tersenyum mengingat dengan jelas bagaimana Narada menolaknya di depan umum. Tapi sekarang, ia datang untuk menjadi calon istri kontraknya. Ia memang malu saat itu. Tapi ia tidak marah dengan Narada karena ia tahu dari Larry kalau Narada pernah berjanji kepada orang tuanya untuk tidak berpacaran dengan siapapun selama kuliah. Alfie masih sangat mencintai Narada. Ia hanya terjebak dengan perjodohan orang tuanya hingga membuatnya menjadi duda. Kalau kamu mau mundur, aku tidak akan melarang. Karena kamu sudah menolak pernyataan cintaku sebelumnya. Alfie mencoba menarik ulur benang yang ia buat sendiri supaya Narada beranggapan bahwa ia tidak terlalu berharap. Walaupun dalam hati justru berkata yang sebaliknya. Tangan dan kaki Narada semakin dingin. Dia sedikit gemetar tapi mencoba untuk mengendalikan diri. Ia ingin mundur karena ia berpikir mungkin pria di hadapannya ini punya dendam terhadapnya karena penolakannya 2 tahun yang lalu. Tapi, Narada berpikir ulang. Haruskah ia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan uang 500 juta hanya karena masa lalu? Ia harus menyelamatkan kehidupan kedua adiknya dan rumah peninggalan orang tuanya. Kamu bisa menikah kontrak denganku, tapi kamu harus membayarku 500 juta sekarang juga. Ucap Narada yang mencoba mengesampingkan masa lalunya karena keadaan. Alfie terkejut mendengar jawaban itu dari mulut Narada. Ia tidak pernah menyangka orang seperti Narada ingin menikah dengannya hanya demi uang. Tapi, Alfie berpikir lebih dalam. Benarkah seorang Narada adalah gadis seperti itu? Mungkin, ada alasan lain yang membuatnya seperti itu. Aku setuju. Tapi aku tidak mau menikah kontrak. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sesungguhnya. Apa? Narada benar-benar kelepasan karena terkejut mendengar ucapan Alfie. Maaf, Narada tertunduk. Ia berpikir keras saat ini. Pikirannya berlarian kemana-mana. Pernikahan ini tidak hanya setahun. Pernikahan ini akan selamanya jika menjadi istri yang sesungguhnya. Apakah ia harus menolak? Narada menimbang-nimbang untuk menyetujuinya atau tidak. Aku serius dengan ucapanku. Kalau kamu mau menjadi istriku yang sesungguhnya, aku akan memberimu 500 juta hari ini juga. Narada menghela nafas begitu panjang. Ia cukup berat untuk memutuskan hal ini. Bolehkah aku bertanya, kenapa kamu ingin aku menjadi istrimu yang sesungguhnya? Bukankah kamu tahu, aku menikah denganmu hanya demi uang? Narada sangat memahami situasi ini. Ia bukan gadis bodoh yang menerima dengan mentah-mentah penawaran itu. Ia pun mencoba melakukan negosiasi sebelum memutuskan sesuatu. Inilah kenapa aku memilihmu menjadi istriku yang sesungguhnya. Pikir Alfie masih tersenyum manis memandang Narada yang begitu cantik hari ini. Alfie beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan ke depan meja kerjanya dan bersandar sambil berdiri menatap Narada. Kamu adalah wanita yang cerdas. Kamu cantik. Kamu berpendidikan. Kamu adalah wanita idaman banyak pria. Apa kamu menyadari hal itu? Narada memilih untuk diam. Ia masih menunggu kemana arah tujuan dari pembicaraan ini. Aku tahu. Pasti ada alasan di balik permintaan uang 500 juta itu. Aku sangat mengenalmu Narada. Aku tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Aku menunggu begitu lama untuk hari ini. Aku masih sangat mencintaimu Narada. Sekali lagi Alfie menyatakan cintanya. Narada terkejut dengan pernyataan Alfie sekali lagi. Tapi, kali ini situasinya berbeda. Alfie menyandang status duda. Ia pernah menikah dengan wanita lain. Jadi, cinta yang ia ucapkan sangat wajar untuk diragukan. Cinta, kamu masih mencintaiku. Narada memastikan sekali lagi. Alfie hanya mengangguk. Ia menunggu reaksi apa yang akan Narada tunjukkan kepadanya kali ini. Akankah Narada mundur atau justru menembus pembatas yang tidak terduga? Alfie mempertanyakan hal itu. Alfie, kamu sudah pernah menikah. Kamu sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan kepada wanita lain dan sekarang kamu bilang kamu masih mencintaiku. Apa aku bisa mempercayainya? Tolonglah. Kasihan mendiang istrimu yang sudah meninggal mendengar hal ini di surga. Pikiran Narada memang begitu realistis. Alfie cukup memahami Narada. Ia menghargai ucapannya kali ini. Aku memang pernah menikah dan aku seorang duda sekarang. Mendiang istriku tahu kalau aku sangat mencintaimu lebih dari apapun.
Narada. Jika saat itu kamu menerimaku menjadi pacarmu mungkin kamu sudah menjadi istriku. Aku menikah karena perjodohan bukan karena cinta, Narada. Bahkan sampai detik ini, aku belum pernah menyentuh tubuh istriku atau wanita manapun. Mendengar jawaban itu, Narada terdiam sejenak. Tidak ada lagi yang bisa disanggah dari ucapannya. Mencintai itu adalah haknya. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Narada kembali berpikir, apa yang harus ia lakukan sekarang? Tapi, aku tidak mencintaimu, Alfi. Aku hanya membutuhkan uang itu. Kamu berhak mendapatkan istri yang mencintaimu dan bisa membahagiakanmu. Narada berharap dengan ucapannya kali ini, bisa mengubah pikiran Alfi Dewangga Putra dan tetap menjadikannya sebagai istri kontraknya saja. Aku akan membuatmu mencintaiku dengan perlahan, Narada. Narada tertegun. Ia semakin bingung dengan pria di hadapannya saat ini. Entah, apa yang membuat pikiran Alfi begitu terobsesi kepadanya. Seharusnya pria menyerah setelah ditolak tapi Alfi tidak. Narada kembali menghela nafas. Sudah tidak ada cara lain. Waktu hanya tinggal 1 minggu lagi. Jika ia menolak Alfi hari ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya untuk membayar 500 juta kepada Tante Frederica. Baiklah, tepati ucapanmu. Ayo kita menikah. Bersambung. Silahkan tunggu bab selanjutnya.